Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, keputusan pemerintah untuk mengimpor garam terus menuai polemik. Masyarakat petambak garam meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kuota impor garam karena akan merugikan petani garam. Namun di sisi lain, kualitas sebagian besar garam lokal belum memenuhi standar industri. Ketua Umum Himpunan Masyarakat Petambak Garam Indonesia Muhammad Hasan meminta pemerintah mempertimbangkan ulang kuota impor garam tahun 2021 sebanyak 3,07 juta ton. Menurutnya, saat ini penambak garam nasional masih memiliki cadangan garam yang belum terserap di ladang-ladang tambak. Jumlah impor garam yang berlebih akan sangat merugikan penambak garam karena potensi tidak terserapnya garam hasil tambak dalam negeri dan potensi turunnya harga jual garam di tingkat tambak. Hasan yakin pada tahun 2021 produksi garam dalam negeri bisa mencapai 3 juta ton. Berbeda dengan kondisi tahun lalu di mana produksi garam terkendala fenomena La Nina sehingga produksi garam nasional hanya 1,7 juta ton. Sementara kebutuhan garam dalam negeri bisa mencapai 4,2 sampai 4,6 juta ton per tahun. 70% konsumsi garam nasional ditujukan untuk keperluan berbagai industri seperti industri aneka pangan, industri plastik dan bahan kimia, serta industri farmasi. Pemerintah saat ini mengeluarkan kuota impor sebesar 3,07 juta, ini perlu dikaji ulang, Mbak, seperti itu. Mengingat stok garam rakyat kita ini masih banyak menumpuk di ladang-ladang, seperti itu. Itu lain lagi stok yang ada di perusahaan, seperti itu. Stok yang ada di perusahaan itu dipenuhi oleh stok garam impor tahun 2020. Kalau kemudian sekarang itu pemerintah mengeluarkan kebijakan impor dengan kuota 3,07, nah ini saya pikir sangat berlebihan. Dan ini sangat akan berpengaruh pada produktivitas garam nasional kita di tahun 2021. Saat ini pun Hasan yakin 30% dari produksi garam nasional sudah masuk dalam kriteria garam industri dengan kandungan NaCl minimal 97%. Sementara Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Tony Tanduk menyatakan produksi garam nasional masih terkendala kualitas dan kuantitas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan industri sepenuhnya. Proses produksi dan distribusi garam nasional juga masih belum efisien karena ongkos logistik yang mahal dan belum mencapai harga internasional sebesar $30–35 per ton. Bahan baku garam berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif sangat diperlukan oleh industri karena akan menentukan harga akhir dari produk yang dihasilkan. Sementara produk Indonesia juga akhirnya akan bersaing dengan produk sejenis dari negara lain. Sebagai contoh, ekspor produk aneka pangan memberikan pemasukan sebesar $30 miliar Amerika Serikat pada negara. Sementara biaya untuk mengimpor garam sebesar 110 sampai 120 juta dolar Amerika Serikat. Kepada garam, memang di sini tuntutannya untuk menghasilkan garam yang memenuhi kebutuhan dari industri. Karena industri itu tidak bersaing dengan soal garam, tapi bersaingnya dengan produk akhir mereka. Jadi produk-produk plastik ataupun produk aneka pangan yang dihasilkan oleh industri di dalam negeri tentu berkompetisi dengan produk yang sejenis yang berasal dari katakanlah negara ASEAN maupun negara luar. Dan kalau kita ekspor dulu ke luar, kita akan bersaing dengan negara. Ekonom Bank Permata Yosua Pardede menyebut kebijakan impor garam harus menyesuaikan kebutuhan dalam negeri. Kuota impor harus ditentukan secara tepat berdasarkan data kebutuhan konsumsi masyarakat dan jumlah stok yang tersedia di dalam negeri supaya tidak terjadi oversupply garam yang akan mempengaruhi produksi, produktivitas, dan harga garam. Masyarakat juga diimbau tidak perlu defensif pada kebijakan impor selama produk impor tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif dan bernilai tambah. Kebutuhan dari garam industri ini bukan hanya ini menjadi bahan baku ataupun bahan input ya, barang input untuk produktivitas dari industri, sebagian besar industri yang ada di Indonesia. Sehingga kalau supply dari garam industri ini saja terganggu, tentunya nanti akan berimplikasi juga pada
proses produksi yang akan terganggu, produktivitas juga tidak akan optimal, dan pada akhirnya harga-harga yang dijual pun juga. Sebelumnya, rapat koordinasi terbatas antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perdagangan memutuskan impor 3,07 juta ton garam kebutuhan industri pada tahun 2021. Angka impor garam ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 2,7 juta ton. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.